Rumah itu berdiri sendirian di ujung gang sempit. Tidak terlalu jauh dari jalan raya, tapi cukup tersembunyi, hingga suara kendaraan hanya terdengar seperti dengungan jauh. Cat dindingnya hijau pucat yang mulai mengelupas. Halamannya luas, ditumbuhi pohon mangga tua, yang cabangnya menjulur sampai hampir menyentuh atap. Rumah itu tidak terlihat menakutkan, hanya terlalu diam. Setelah ibu meninggal, rumah itu terasa seperti menahan napas. Namanya Raka, umurnya 17 tahun. Sejak kecil, ia tinggal di rumah itu bersama ayah, ibu, dan adiknya Dina yang masih kelas 5 SD. Ibu sakit hampir 2 tahun, penyakit yang membuat tubuhnya makin lama makin lemah. Di bulan-bulan terakhir, ibu hampir tidak pernah turun dari ranjang. Karena itulah ayah memasang lonceng kecil di samping tempat tidur. Jika ibu butuh sesuatu, ia tinggal menggoyangkannya. Ting, ting. Suara kecil itu dulu berarti kehidupan masih ada. Setelah ibu meninggal, lonceng itu dilepas. Raka sendiri yang menyimpannya ke dalam laci meja rias. Ia masih ingat sentuhan logamnya yang dingin. Ia masih ingat bau kamar itu campuran obat, minyak kayu putih, dan sesuatu yang manis samar. Pemakaman berjalan sunyi. Ayah tidak banyak bicara. Dina menangis sampai tertidur. Raka merasa kosong. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena sejak malam pertama setelah pemakaman, ia merasa tidak sendirian. Malam pertama, Raka terbangun tanpa sebab. Tidak ada suara keras. Tidak ada mimpi buruk. Ia hanya terbangun. Jam di ponselnya menunjukkan jam 2:13 pagi. Ia hendak memejamkan mata lagi ketika mendengar sesuatu samar, seperti suara logam kecil saling beradu. Ting, Raka membuka mata, diam. Hanya suara kipas angin. Ia hampir yakin itu hanya mimpi. Lalu, ting, ting. Kali ini jelas, dari arah lorong, dari arah kamar ibu, tubuh Raka menegang. Ia duduk di tempat tidur, menunggu suara berikutnya. Tidak ada, hanya sunyi. Ia tidak berani keluar kamar. Pagi harinya, ia bertanya pada ayah. Ayah menggeleng. Mungkin kamu masih kepikiran ibu. Raka ingin percaya itu. Ia benar-benar ingin percaya. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Bukan karena ada kejadian besar, tapi karena hal-hal kecil. Lampu dapur kadang sudah menyala sendiri saat mereka bangun. Pintu kamar ibu yang selalu tertutup rapat beberapa kali terlihat terbuka sedikit. Radio tua di ruang tengah pernah menyala sebentar, lalu mati lagi. Ayah mulai terlihat lebih kurus, lebih sering termenung di kursi ruang tamu. Kadang, Raka melihat ayah berdiri di depan kamar ibu, lama sekali, seolah sedang mendengarkan sesuatu dari dalam. Padahal, kamar itu kosong, benar-benar kosong. Malam ketiga, Dina mengetuk kamar Raka dengan wajah pucat. Kak, dengar nggak? Raka langsung tahu, ia mengangguk pelan. Dari ujung lorong terdengar suara itu lagi. Ting, lebih jelas, lebih dekat. Seperti digoyangkan perlahan. Raka memberanikan diri membuka pintu kamar. Lorong gelap, lampu mati. Padahal saklar tidak disentuh. Dina memegang bajunya erat. Suara itu terdengar lagi. Dari dalam kamar. Ibu? Raka melangkah pelan. Setiap langkah membuat papan lantai berderit. Saat sampai di depan pintu kamar, ia melihat sesuatu. Pintu itu tidak hanya terbuka, tapi seolah dibuka dari dalam. Angin dingin mengalir keluar, membawa bau obat yang sudah lama hilang. Raka tidak jadi masuk. Ia menutup pintu itu kembali. Dan malam itu, mereka tidur di kamar yang sama. Keesokan harinya, Raka memutuskan memeriksa laci meja rias. Ia ingin memastikan tangannya gemetar saat membuka laci. Kosong, lonceng itu tidak ada.
Ia mencari di seluruh kamar, di bawah ranjang, di dalam lemari. Tidak ada. Padahal ia yakin sekali menyimpannya di sana. Ia tidak memberitahu ayah. Ia tidak ingin membuat ayah makin stres. Tapi malamnya, tepat jam 2:13, suara itu kembali. Kali ini bukan hanya 2 atau 3 kali, tapi berulang. Ting, 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 ting. Seperti seseorang sedang tidak sabar. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar berkali-kali. Sekitar pukul 2, listrik mati mendadak. Rumah langsung gelap total. Tidak ada suara tetangga, tidak ada cahaya dari luar, hanya suara hujan. Lalu, ting, sekali, dekat sekali. Bukan dari kamar ibu, bukan dari lorong, tapi dari ruang tamu. Raka keluar kamar. Perlahan, ayah sudah berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat. "Kamu dengar juga?" bisiknya. Raka mengangguk. Ia menyalakan senter ponselnya. Cahaya kecil itu menyapu ruang tamu. Sofa, lemari kayu, foto keluarga, tangga, dan berhenti. Di bawah tangga, ada seseorang berdiri di sana. Perempuan, berpakaian putih lusuh rambut pangkang, menutupi wajahnya. Tangannya menggenggam lonceng kecil. Ia menggoyangkannya perlahan. Ting, Dina terisak pelan. Ayah berbisik dengan suara bergetar. Itu bukan ibu. Sosok itu berbicara. Suaranya lembut, terlalu lembut. Anak-anak, ibu kedinginan. Raka merasakan sesuatu yang salah. Ibu tidak pernah berbicara seperti itu. Dan ibu tidak pernah memakai baju putih, polos. Sosok itu mengangkat kepalanya. Perlahan, rambutnya tersibak sedikit. Yang terlihat bukan wajah ibu, melainkan senyum panjang yang tidak wajar. Dan mata kosong tanpa kilau. Lampu menyala tiba-tiba. Sosok itu hilang. Lonceng tergeletak di lantai, basah oleh air hujan yang entah dari mana datangnya. Besok paginya, ayah tidak masuk kerja. Ia duduk lama di ruang tamu, menatap lantai tempat lonceng ditemukan. Raka melihat ayah menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah foto lama. Foto ibu saat muda. Di belakang foto itu ada tulisan tangan yang hampir pudar. Janji harus ditepati. Raka tidak pernah melihat foto itu sebelumnya. Dan yang lebih aneh, ayah tampak takut. Bukan takut pada hantu, tapi takut pada sesuatu yang sudah ia kenal. Itu, Raka memutuskan mencari tahu sendiri. Ia membuka lemari lama di gudang. Di sana ada kotak kayu kecil yang jarang disentuh. Di dalamnya terdapat beberapa surat tua. Surat-surat dari seseorang yang tidak pernah disebutkan ibu. Isi suratnya membuat Raka merinding. Kalau waktunya tiba, jangan lupa apa yang sudah disepakati. Anak pertama bukan milikmu sepenuhnya. Janji itu akan ditagih. Tanggal surat itu. Sebelum Raka lahir, tangan Raka gemetar. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Ayah berdiri di pintu gudang. Wajahnya pucat. Kamu tidak seharusnya membaca itu. Suara ayah bukan marah, tapi takut. Dan di saat yang sama, dari dalam rumah terdengar lagi suara itu. Lebih keras dari sebelumnya. Ting, ting, ting. Seperti seseorang sedang memanggil dengan paksa. Dan kali ini, suara itu tidak terdengar dari satu tempat. Suara lonceng itu tidak berhenti. Ting, ting, ting. Bukan lagi pelan, bukan lagi jauh. Kini terdengar seperti digoyangkan tepat di tengah ruang tamu. Ayah menutup pintu gudang dengan cepat. Masuk kamar. Sekarang, katanya pada Raka. Tapi Raka tidak bergerak. Ya, maksud surat itu apa? Ayah terdiam. Wajahnya terlihat seperti seseorang yang selama ini menahan beban. Terlalu lama. Suara lonceng berhenti mendadak. Sunyi.
Justru kesunyian itu yang terasa lebih menekan. Ayah duduk di kursi ruang makan. Lampu dapur menyala redup. Hujan di luar mulai reda. Waktu ibu kamu sakit pertama kali, itu bukan karena penyakit biasa. Ayah mulai bicara pelan. Raka menahan napas. Kami sudah menikah 5 tahun dan belum punya anak. Ibu kamu sedih sekali. Kami sudah coba ke dokter kemana-mana. Ayah menatap kosong ke arah jendela. Lalu seseorang datang menawarkan bantuan. Siapa? Tanya Raka. Ayah menggeleng pelan. Orang yang tidak seharusnya kami temui. Ia tidak menyebut nama, tidak menyebut tempat. Tapi dia bilang, kami bisa punya anak dengan syarat. Raka merasa tenggorokannya kering. Syarat apa? Ayah tidak langsung menjawab. Suara lantai kayu di ruang tengah berderit, seperti ada yang berjalan. Anak pertama, ayah akhirnya berkata pelan, harus dikembalikan saat waktunya tiba. Raka membeku. Maksudnya, dikembalikan? Ayah menatapnya dengan mata merah. Kami pikir itu cuma kiasan. Kami pikir itu hanya simbol. Kami bodoh. Suara angin tiba-tiba masuk lewat ventilasi atas. Lampu ruang makan berkedip. Tapi setelah kamu lahir, lanjut ayah, ibu kamu mulai sering sakit-sakitan. Katanya itu pengingat. Pengingat untuk apa? Untuk menepati janji. Kenapa selalu jam 2 lewat 13 menit? Tanya Raka dengan suara hampir tak terdengar. Ayah menelan ludah. Itu jam kamu lahir. Raka terasa sesak. Tiba-tiba dari lorong terdengar suara gesekan kain. Pelan. Seperti seseorang berjalan sambil menyeret pakaian panjang. Dina keluar dari kamarnya dengan wajah pucat. Kah, ada yang berdiri di depan pintuku. Semua membeku. Tidak ada suara lonceng. Tidak ada suara hujan. Hanya napas mereka bertiga. Lalu, ting, sekali, tepat dari arah tangga. Raka berdiri lebih dulu. Entah kenapa, rasa takutnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Marah, jika benar ada sesuatu yang datang untuknya. Ia ingin melihatnya langsung. Ia melangkah ke ruang tengah. Ayah mencoba menahannya, tapi terlambat. Di bawah tangga, sosok itu sudah berdiri. Lebih jelas dari sebelumnya. Gaun putihnya basah, seperti habis kehujanan. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tangannya menggenggam lonceng. Namun kali ini, lonceng itu tidak berbunyi. Sosok itu berbicara duluan. Waktunya sudah tiba. Suaranya lembut tapi kosong. Raka memaksa diri bertanya, "Kamu siapa?" Perlahan, sosok itu mengangkat wajahnya. Wajahnya tidak rusak, tidak menyeramkan secara fisik. Justru terlalu tenang seperti wahab ibu saat tidur. Namun, matanya hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. "Aku hanya penagih." Ayah maju satu langkah. "Ambil aku saja," katanya dengan suara bergetar. Sosok itu memiringkan kepala. "Bukan kamu yang dijanjikan." Raka merasa tubuhnya seperti ditarik sesuatu, bukan secara fisik, tapi seolah ada tekanan tak terlihat yang mendorongnya mendekat. "Kenapa ibu meninggal?" tanya Raka tiba-tiba. Sosok itu tersenyum tipis. Ia mencoba menunda. Ayah terisak pelan. Setiap sakitnya itu karena ia meminta waktu tambahan. Raka merasa dunia berputar. Ibu tahu, selama ini ibu tahu, dan ia mencoba melindunginya. Lonceng itu akhirnya berbunyi lagi. Ting, ting, lebih keras. Lampu kembali berkedip. Dinding rumah seperti bergetar, halus. Sosok itu mengulurkan tangan ke arah Raka. "Datanglah. Tidak akan sakit." Dina menjerit memanggil namanya. Ayah memeluk Raka dari belakang. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar takut. Bukan karena sosok itu, tapi karena kemungkinan bahwa semua ini nyata,
bahwa hidupnya mungkin memang bukan sepenuhnya miliknya. Jam dinding berdetak las 2:12 1 menit menuju jam 2:13 menit. Sosok itu melangkah maju. Suhu ruangan turun drastis. Napas mereka terlihat seperti embun tipis. Janji harus ditepati, bisik sosok itu. Lampu padam. Suara lonceng memanjang, lalu berhenti. Gelap total. Tidak ada cahaya dari luar. Tidak ada suara hujan, bahkan tidak ada suara napas Dina. Seolah dunia dibungkam. Raka merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan tangannya. Dingin. Bukan seperti tangan manusia, lebih seperti udara yang memadat. Ia tidak bisa bergerak. Di tengah gelap itu, terdengar suara lembut di telinganya. Janji harus ditepati. Tapi kali ini bukan suara sosok itu. Suara itu familiar. Suara yang pernah membacakan dongeng sebelum tidur. Suara ibu. Tiba-tiba Raka bisa melihat, bukan ruang tamu, bukan tangga. Ia berdiri di tempat yang samar, seperti kabut putih tipis. Tidak ada dinding, tidak ada langit. Di depannya berdiri dua sosok. Sosok perempuan bergaun putih. Dan di sampingnya, ibu. Wajahnya terlihat seperti saat masih sehat. Tidak pucat, tidak lemah. Ibu, suara Raka pecah. Sosok bergaun putih itu berbicara lebih dulu. Waktu sudah habis. Ibu menggeleng. Belum, suaranya tegas, berbeda dari biasanya. Aku sudah menggantikan waktunya. Raka tidak mengerti. Maksudnya apa? Ibu menatapnya dengan lembut. Setiap sakit yang kamu lihat, itu bukan penyakit biasa. Itu waktu yang kutukar. Raka merasa tenggorokannya sakit. Kamu tidak pernah menjadi milik mereka. Lanjut ibu. Janji itu cacat sejak awal. Sosok bergaun putih menoleh perlahan. Perjanjian telah dibuat, ibu menjawab tanpa ragu. Perjanjian dibuat dalam keputusasaan, dan ia sudah dibayar. Kabut di sekitar mereka bergetar. Raka tiba-tiba teringat semua malam ketika ibu kesakitan. Semua saat ayah duduk di samping ranjang sambil memegang tangannya. Semua obat yang tidak pernah benar-benar membantu. Ibu tahu risikonya? Tanya Raka lirih. Ibu tersenyum tipis. Setiap orang tua tahu. Sosok bergaun putih mengangkat loncengnya. Tumbal tetap harus ada. Ibu melangkah maju. Aku sudah menjadi gantinya. Suara itu membuat udara di sekitar mereka bergetar keras. Lonceng di tangan sosok itu retak. Retakan kecil muncul di permukaannya. Sementara itu, di ruang tamu yang gelap, ayah memeluk tubuh Raka yang tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Dina menangis. Udara terasa berat. Jam dinding berhenti tepat di jam 2:13 menit. Dan di bawah tangga, sosok bergaun putih berdiri membeku. Seolah menunggu keputusan. Di ruang berkabut itu, suara retakan semakin keras. Sosok bergaun putih menatap ibu. Jika kau mengambil alih, maka ikatan ini selesai. Ibu tidak ragu. Aku sudah selesai sejak hari ia lahir. Senyum tipis muncul di wajahnya. Retakan di lonceng melebar. Ting! Suara terakhirnya terdengar berbeda. Kosong. Lalu lonceng itu hancur menjadi serpihan cahaya kecil. Kabut berputar. Sosok bergaun putih memudar perlahan. Perjanjian dibatalkan. Suaranya semakin jauh. Dan akhirnya hilang. Sekarang hanya Raka dan ibu yang berdiri di ruang samar itu. Ibu gak ikut pulang? Tanya Raka, meski ia sudah tahu jawabannya. Ibu menggeleng pelan. Aku sudah pulang. Raka ingin memeluknya, tapi tubuhnya terasa ringan. Jangan salahkan ayah, kata ibu lembut. Ia hanya takut kehilangan. Kabut mulai menelan sosok ibu. Jam 2:13 menit. Tidak akan memanggilmu lagi. Itu kalimat terakhirnya. Dan semuanya menjadi putih.
Raka terbangun di ruang tamu. Lampu menyala. Ayah dan Dina memeluknya erat. Jam dinding kembali bergerak, menunjukkan jam 2:14. Di bawah tangga, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada lonceng. Tidak ada jejak air. Udara terasa normal, hangat. Bau obat yang selama ini samar di rumah itu hilang. Hari-hari berikutnya, tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada pintu terbuka sendiri. Tidak ada lampu berkedip. Aja akhirnya menjual rumah itu, bukan karena takut lagi, tapi karena kenangan di sana terlalu berat. Malam terakhir, sebelum pindah, Raka berdiri sendirian di ruang tamu kosong. Jam menunjukkan jam 2:12. Ia menunggu. Jantungnya berdebar. Jam 2:13. Tidak ada apa-apa, hanya suara angin biasa. Raka tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman, rumah itu benar-benar terasa kosong. Bukan karena ada yang menunggu, tapi karena semuanya sudah selesai.